22 kelurahan, salah satunya Kelurahan Iring Mulyo. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan diantaranya, di bidang kesehatan ini kami melakukan 4 kegiatan, yaitu membagikan masker kepada masyarakat yang melintasi kawasan Iring Mulyo, memasang banner kawasan wajib masker, melakukan kegiatan senam bersama warga Iring Mulyo untuk meningkatkan kesehatan di masa pandemi, dan melakukan kegiatan gotong royong bersama warga Iring Mulyo untuk membersihkan daerah sekitaran Iring Mulyo. Selanjutnya di bidang ekonomi kreatif. Di sini kegiatan yang dilakukan yaitu Saskia Cantik, di mana kita mencari sampah plastik di daerah sekitaran Iring Mulyo untuk melakukan kegiatan ekobrik. Ekobrik merupakan pengolahan limbah sampah plastik menjadi sebuah barang yang nantinya memiliki nilai atau harga bila dipasarkan. Bidang pendidikan, kami melakukan kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak Iring Mulyo dan juga melakukan kegiatan lomba mewarnai untuk meningkatkan semangat belajar di masa pandemi. Di bidang sosial, kegiatan yang dilakukan yaitu berbagi telur kepada masyarakat prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan protein di masa pandemi, dan melakukan kegiatan Jumat Berkah berbagi makanan gratis kepada orang yang melintasi kawasan Iring Mulyo. Kampung Jatidatar Mataram adalah warga transmigrasi swakarya yang berasal dari Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah pada tahun 1964. Jatidatar Mataram mempunyai arti yaitu jati artinya identitas, datar artinya rata atau lurus, dan Mataram artinya tentram. Jadi, Desa Jatidatar Mataram dapat diartikan masyarakat yang identitas dan mempunyai tujuan yang lurus atau baik untuk mencapai masyarakat yang aman dan tentram. Batas Desa Jatidatar Mataram. Potensi desa bidang pertanian mulai dari sawah, singkong, dan jagung. Bidang peternakan mulai dari sapi, kambing, bebek, dan lain-lain. Potensi rumahan mulai dari tempe tahu, mebel, dan kerupuk. Setelah mengetahui profil dan potensi desa, kami siap mengabdi KKN di Desa Jatidatar Mataram. Prokja Ekonomi Kreatif, pembuatan budidaya ikan dalam ember yang di atasnya dimanfaatkan tanaman biji tanaman. Pembuatan tomat kurma. Pembuatan dimsum lele menjadi inovasi terbaru kreatif dan kekinian menambah daya tarik usaha. Prokja lingkungan bersih dan sehat, mulai dari bersih-bersih lingkungan hingga mengajak masyarakat senam bersama. Prokja bimbingan belajar. Dengan dampak COVID-19, kami menumbuhkan kembali semangat belajar anak. Prokja sosialisasi COVID-19 mulai dari sosialisasi per dusun, pembagian masker di pasar, hingga pemasangan banner tentang COVID-19 di tempat umum. Prokja pelatihan penggunaan teknologi dengan aparatur desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gili Parnata dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018 yang dimana telah melaksanakan kuliah kerja nyata di Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kampung Jukubatu merupakan salah satu kampung dari 19 kampung dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kampung Jukubatu berada pada ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Kampung Jukubatu merupakan kawasan perkampungan yang bersifat agraris dengan mata pencarian penduduknya yakni rata-rata bertani dan berkebun. Adapun program kuliah kerja nyata yang telah dilaksanakan diantaranya di sektor ekonomi kreatif dengan target sasaran ibu-ibu PKK dengan kegiatan 1. Mengadakan pelatihan pembuatan hand sanitizer dengan bahan alami. Yang kedua, mengadakan pelatihan pembuatan mochi dengan campuran bubuk kopi.
Di sektor pertanian, dengan target sasaran kelompok tani Kampung Jukubatu, dengan kegiatan 1. Mengadakan pelatihan pembuatan biopestisida. Yang kedua, mengadakan pelatihan pembuatan pupuk kompos. Yang ketiga, mengadakan pelatihan pembuatan vertikultur. Di sektor kesehatan lingkungan, dengan target sasaran warga Kampung Jukubatu, dengan kegiatan 1. Berbagi masker dan pemasangan pamflet terkait dengan pencegahan virus corona. Yang kedua, mengadakan plogging, yakni merupakan kegiatan jalan sehat sembari memungut sampah. Yang ketiga, mengadakan pelatihan pengelolaan limbah sampah plastik menjadi ekopack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristianto, saya mahasiswa jurusan Abdian Negara Fisik Unila. Saya melaksanakan KKN di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Kampung Watu Agung rata-rata berprofesi sebagai seorang petani dengan hasil olahan yaitu jagung dan juga cabai. Program kerja saya dalam bidang pertanian yang pertama adalah penanaman pohon pinang di lapangan Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo bersama aparatur Kampung Watu Agung. Lalu dalam bidang pertanian kami membuat pupuk organik cair yang berasal dari limbah-limbah sayuran yang kami peroleh dari pasar Kampung Watu Agung, dan kami olah bersama ibu kelompok wanita tani. Lalu dalam bidang pendidikan kami melaksanakan program kerja rumah pintar yang kami himpun dalam 2 kegiatan, yakni bimbingan belajar bagi siswa kelas 1 sampai kelas 6. Setiap minggunya kami juga melaksanakan safari TPA yang kami laksanakan di setiap TPA yang ada di setiap dusun Kampung Watu Agung. Lalu TPA setiap 1 minggu di Musola Dusun 3 Kampung Watu Agung. Lalu dalam bidang kesehatan kami membuat hand sanitizer dan juga sabun cair yang kami bagikan kepada warga Kampung Watu Agung. Lalu dalam bidang ekonomi kreatif kami membuat olahan hasil bumi yakni jagung yang merupakan produk utama Kampung Watu Agung menjadi olahan kopi jagung yang bisa lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat Kampung Watu Agung. Olahan ini kami kemas dengan sedemikian rupa sehingga bisa lebih bernilai ekonomis, sehingga bisa menaikkan harga kopi jagung yang kami buat bersama ibu-ibu kelompok wanita tani di Kampung Watu Agung. KKN Mandiri Putra Daerah periode 1 2021 Pekon Padang Tambak, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Pekon Padang Tambak merupakan salah satu pekon yang terdapat di Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Pekon Padang Tambak memiliki luas wilayah 1.282 hektar dan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Pekon Padang Tambak terdiri dari 7 pemangku dengan jumlah penduduk 3.714 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Pekon Padang Tambak mayoritas adalah sebagai petani kopi. Pekon Padang Tambak memiliki perpustakaan yang pernah menjuarai perlombaan di tingkat nasional pada tahun 2018, sehingga Pekon Padang Tambak menjadi pekon literasi. Perpustakaan Pekon Padang Tambak meraih juara harapan 1 dalam lomba perpustakaan desa atau kelurahan tingkat nasional. Berikut kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selama kuliah kerja nyata di Pekon Padang Tambak. Loka karya dan kunjungan ke lokasi pemangku. Hari pertama, kami melaksanakan loka karya dan kunjungan ke lokasi tiap pemangku Pekon Padang Tambak. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa KKN Universitas Lampung dengan aparatur Pekon Padang Tambak. Program kerja 1 dalam sektor kesehatan dengan kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer, pemasangan pamflet dan banner 5M protokol kesehatan di tempat-tempat umum, dan 1
senam rutin setiap hari Jumat bersama PKK Pekon Padang Tambak. Program kerja 2 dalam sektor lingkungan dan sosial dengan kegiatan pembagian kotak sampah organik dan non-organik di tempat-tempat umum seperti Balai Pekon, perpustakaan, dan masjid-masjid. Program kerja 3 dalam sektor lingkungan dan sosial dengan kegiatan open donasi buku, menambah fasilitas perpustakaan Pekon Padang Tambak, mengecat perpustakaan Pekon Padang Tambak bersama dengan Karang Taruna Pekon Padang Tambak, dan menanam tanaman di sekitar pekarangan perpustakaan bersama masyarakat. Program kerja 4 yaitu dalam sektor pertanian dengan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pembuatan pupuk organik cair atau POC. Kegiatan ini dilakukan bersama aparatur Pekon Padang Tambak dan Karang Taruna Pekon Padang Tambak. Program kerja 5 yaitu pada sektor lingkungan dan sosial dengan kegiatan membuat pagar untuk menjaga tanaman toga, menanam tanaman obat keluarga dan bibit buah jeruk di lahan kosong. Kegiatan ini kami lakukan bersama PKK Pekon Padang Tambak. Program kerja 6 yaitu pada sektor pertanian dengan kegiatan pembuatan kue mochi dari kopi dan pembuatan pengharum ruangan dari biji kopi. Kegiatan ini kami lakukan di Gedung Serbaguna Pekon Padang Tambak bersama dengan ibu-ibu PKK Pekon Padang Tambak. Kelurahan Tanjung Senang adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung yang dibentuk sejak tahun 1920-an. Saat ini, Kelurahan Tanjung Senang memiliki 22 RT di wilayah lingkungan 1 dan 8 RT di wilayah lingkungan 2. Berikut ini adalah program kerja yang dilaksanakan. Pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatannya berupa pembagian paket protokol pencegahan COVID-19. Lalu pembuatan dan pemberian explainer tentang regulasi mengenai protokol pencegahan COVID-19. Lalu di program kerja yang kedua ada kegiatan pelatihan pembuatan strap mask dan penyuluhan cara pengoperasian bisnis berbasis online untuk UMKM. Program kerja JSPB, di mana kegiatannya berupa penyemprotan disinfektan tempat ibadah pada setiap hari Jumat di Kelurahan Tanjung Senang. Program kerja Tanjung Senang Sehat, di mana kegiatannya berupa senam pagi, pengoperasian posyandu, serta pengoperasian pos kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Program kerja 3R, Reuse, Reduce, Recycle, di mana kegiatannya berupa pembuatan taman dari pot paralon dan botol bekas yang kemudian diletakkan di taman kantor Kelurahan Tanjung Senang. Kemudian, pot akan ditanami tanaman obat, tanaman pangan, dan tanaman hias. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan video tutorial pengolahan sampahan organik menjadi ecobricks yang kemudian diupload di YouTube. Diskusi mengenai desain brosur dan mencantumkan link YouTube tutorial pembuatan ecobricks. Kegiatan selanjutnya adalah pembagian brosur pengolahan sampah organik kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Senang, terutama pelaku bisnis. Berikut adalah hasil penerapan ecobricks yang dijadikan produk penyangga tempat wadah cuci tangan.